Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitil kiram wa ila jami'i abaina wa ila abina adam wa umma jami'an bi'al musallin jami'al awliya wa arifin syuhada wa salihin wa muhaddithin jami'il musannifin mu'allifin mukhlisin sunnah andi fi hada musannif hada kita Syekh Muhammad Al-Ghazali abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ustadina wa jami' ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i wal amwat. Ghafarallahu dzunubahum wa nafa'ana Allah barakatuhum bi ni'matina bi asrarihim anwarihim wa 'ulumihim fid din wad akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjut kemarin kitab Bidayatul Hidayah setelah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa derajat manusia dalam hubungan keagamaannya, hubungan dengan agama ada tiga. Yang pertama, model orang yang selamat dalam menjalankan keagamaannya, yaitu orang-orang yang dia sekedar menjalankan kewajiban kemudian menjauhi larangan, selesai. Dia selamat. Yang kedua adalah orang yang beruntung, robih, orang yang mempunyai nilai lebih, yaitu orang-orang yang di samping dia menjalankan agama dengan melakukan kewajiban-kewajiban keagamaannya, menjauhi larangan-larangannya, dia juga menjalankan sunnah-sunnah. Ini termasuk orang robih. Yang ketiga, derajat orang dalam kaitannya dengan agama, yaitu orang yang muqassir. Muqassir itu orang yang khosir, orang yang rugi. Jadi orang yang dia menjalankan agama ala kadarnya. Mau sholat, kalau enggak ya udah, dia tidak ada masalah apa-apa. Maka harapannya kita, kalau toh kita tidak mampu untuk menjalankan keagamaan kita dengan menjalankan sunnah-sunnah secara penuh, setidaknya kewajiban jangan pernah ditinggal, dan semampu mungkin larangan-larangan yang tidak diperbolehkan di dalam agama itu dihindari. Setidaknya kita, kalau toh kita tidak mampu menjadi orang yang beruntung atau bati, setidaknya kita jadi orang yang selamat. Kemudian yang kedua, dalam kedudukannya seorang hamba di hadapan hamba Allah yang lain, juga ada tiga. Ada model orang yang manzilatal kiram, yaitu orang-orang yang dianggap mulia.
perilakunya dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang selalu membahagiakan kepada orang lain. Sudah tidak lagi memikirkan tentang kebahagiaan dia sendiri. Jadi masuk pada idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Dia berusaha untuk selalu membahagiakan saudara-saudara muslim mukmin yang lain. Dia sudah tidak peduli lagi dengan dia sudah selesai dengan dirinya, kemudian dia membahagiakan pada orang lain. Yang kedua, ada model orang yang kedudukannya diibaratkan oleh Imam Ghazali seperti bahaim atau hewan-hewan ternak dan sesuatu yang keras. Orang tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan darinya, tapi dia cukup juga tidak sampai mengganggu orang lain. Dia tidak memberikan manfaat kepada yang lain, tapi juga tidak memberikan sebuah kemadharatan kepada yang lain. Ini manzilah yang kedua atau kedudukan orang per orang. Yang ketiga, ada orang yang modelnya itu semau gue. Orang Jawa mengatakan gelem disenggol ndak gelem nyenggol ndak gelem disenggol. Nah, kecenderungan orang ini selalu dihindari oleh orang lain. Karena apa? Bahaya yang ditimbulkan itu luar biasa. Kita ambil contoh aja, kita hidup di lingkungan masyarakat kita. Kalau orangnya soleh semua, minimal orangnya itu tidak buat resek dan mengganggu orang lain, minimal. Kalau toh dia itu orang yang hidup di lingkungan kita itu tidak saling membantu, minimal tidak ada yang bikin ulah. Lingkungan tenang sih, lingkungan masih damai-damai saja. Walaupun semua orang yang di lingkungan itu tidak ada peduli yang lain, tapi juga tidak mengganggu. Ini tingkat yang kedua. Syukur kalau di lingkungan kita itu orangnya soleh semua. Masyarakatnya peduli dengan yang lain, saling membantu. Betapa luar biasanya lingkungan seperti itu. Nah, misalnya satu komplek atau satu kawasan lingkungan kita dari dihuni 40 orang. Semua orang itu baik. Ada satu aja yang tidak baik. Ini 40 orang yang di lingkungan itu akan terdampak keburukan itu, akan ikut berpikir dan merasa tidak tenang semuanya. Maka hindari memposisikan diri kita sebagai orang yang mempunyai derajat yang ketiga. Imam Ghazali mengatakan di sini seolah-olah itu illa maratibil aqarib wal hayyat wassiba. Diibaratkan seperti halnya manzilatul aqarib itu kedudukan seperti kalajengking, mesti dihindari orang, atau hayat, atau ular misalnya, atau hewan-hewan buas yang lain. Orang tidak ada yang berani dan tidak ada yang mau untuk mendekat, bukan karena kebaikan dia, bukan karena kewibawaan dia, tapi kan orang menghindar itu karena ada ketakutan yang timbul di dalam dirinya dari perilaku dia yang jelek. Orang ketemu ular cenderung lari. Kenapa? Larinya itu bukan karena apa-apa, karena takut akan dipatok ular dan kena bisanya. Begitu juga dengan manusia yang ketika dia tidak membawa manfaat, tapi suka resek dan mengganggu orang lain, cenderung dihindari orang, ditakuti oleh orang. Ditakuti bukan karena apa-apanya, ditakuti karena keburukan perilakunya. Maka Imam Ghazali di sini mengatakan fahdhar. Maka jauhilah, berhati-hatilah, antanzila ala darajatil bahaim wal jamadat.
ila maratibil aqari wal hayat wasibah abdariyat. Nah, fa in radita li nafsika nuzula min a'la illiyin. Kalau toh kita itu santai saja dalam kedudukan kita sebagai manusia itu tidak memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang lain, saya tidak mampu untuk memberikan kebaikan pada orang lain misalnya, dan kita itu rela, kita santai, kita rela dalam kedudukan diri kita seperti itu, setidaknya falatar dolaha bil huwiyyi ila asfali sabirin. Setidaknya jangan pernah kita itu puas, tenang dengan posisi kita yang turun dari derajat kemanusiaannya itu menjadi asfala sabirin, yaitu derajat yang sangat rendah, yang mengganggu ketenangan, yang mengganggu kebaikan kepada orang lain. Kalau toh kita tidak memberi manfaat, setidaknya kita menyelamatkan diri kita tanpa mempunyai nilai plus sama sekali. Itu mentok. Fa'ala an laka tanju kafafan la laka wala alaika. Kita lanjut. Fa'alaika fi bayadhi naharika alla tastaghila illa bima yanfa'uka fi ma'atika au ma'asyika. Fa'alaika, maka hendaklah fi bayadhi naharika, sepanjang siang kita, alla tastaghila illa bima yanfa'uka, untuk tidak disibukkan oleh kegiatan apapun illa bima yanfa'uka, kecuali sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, fi ma'adika, untuk akhiratmu, au ma'asyika, atau menambah kebaikan untuk bekal kehidupanmu di dunia ini. Alladzi la yastaghni anhu wa 'anil isti'anah bihi ala ma'adika au ma'asyika. Jadi untuk mengisi kegiatan siang kita, kegiatan yang paling baik itu adalah ta'lim wa ta'allum. Jadi kemarin, jadi belajar atau menularkan ilmu kepada yang lain. Kemudian jangan pernah sepanjang siang kita itu tidak mempunyai kreativitas apapun. Harus ada satu kegiatan yang kita lakukan, yanfa'uka fi ma'adika, yang di sana mengarah kepada kemanfaatan untuk kehidupan akhirat kita. Atau setidaknya au ma'asyika, atau kegiatan untuk menata kebaikan kehidupan kita di dunia, bekerja misalnya. Jangan sampai kita nganggur. Alladzi la yastaghni anhu 'anil isti'anah bi 'alam 'adika au ma'asyik. Nah, fa in ajasta 'anil qiyam bi haqqi dinik. Nah, fa in ajasta, kalau kita tidak mampu 'anil qiyami, saking jumenengaken bi haqqi dinik, dengan hak-hak perilaku keagamaan kita yang seharusnya, kalau kita tidak mampu menjalankan kebaikan-kebaikan keagamaan, seperti kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, kemudian menjalankan sunnah-sunnah yang ada, kalau kita tidak mampu seperti itu, ma'a mukhalatatin nasi, beserta kita bercampur dengan orang banyak, wa kunta la taslam fal uzlah aula laka fa'alaika biha fa fiha najat wassalamah. Kalau kita misalnya berkumpul dengan orang banyak, bermasyarakat, ternyata dampak kita kumpul dengan bermasyarakat itu mempengaruhi perilaku keagamaan kita, sehingga kita tidak mampu menjalankan kewajiban agama kita dengan baik. Sebab kita bermasyarakat atau berkumpul dengan banyak orang, itu fal uzlah aula. Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Misalnya gini,
Kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang seperti ini kan justru malah saling mendukung untuk kebaikan keagamaan kita. Tapi kita misalnya berkumpul dengan teman-teman yang lain, dengan banyak orang, yang di sana mengakibatkan kita itu tidak bisa melakukan kewajiban keagamaan kita dengan baik. Kumpul dengan teman-teman yang lain, kemudian waktunya sholat asar, waktunya sholat zuhur, nanti dulu. Sebentar dulu. Masih kita melanjutkan kegiatan kita. Ternyata zuhur, ada kegiatan terus, nyampe habis waktu zuhur. Begitu juga asar, kurang sedikit, kita selesaikan, tanggung. Kalau itu yang terjadi, dan itu berulang-ulang terus, sehingga kita tidak mampu menjalankan agama kita dengan baik. Fal uzla aula. Kita menyendiri itu lebih baik. Kalau itu yang terjadi. Kalau tidak terjadi dan kita kumpul banyak orang itu, kita bisa memberikan manfaat dan kita tidak terpengaruh dengan perilaku agama kita, tidak terpengaruh apa-apa, bermasyarakat lebih baik. Tapi kalau sampai bermasyarakat itu mempengaruhi kemampuan kita untuk menjalankan perilaku agama, sampai kita tidak menjalankan kewajiban sholat misalnya, fal uzlah aula laka, menyendiri lebih baik. Fa'alaika biha fafihan najat. Karena apa? Di uzlah itu akan menjadi seseorang itu an-najat, selamat. Fa in kana bil wasawisi fil uzlah tujadibuka ila ma la yardallah wa lam taqdir ala qam'iha bi wadhaifil ibadat fa 'alaika bin naum. Nah, ternyata kita tidak kumpul dengan orang dan kita uzlah, menyendiri. Kita menyendiri itu ternyata justru malah ada was-was. Was-was, kita timbul sebuah kemalasan. Dan kita tidak bisa menjaga wadhaiful ibadah. Kita dengan sendiri justru yang terjadi malah ngelamun. Kemudian halu, segala macam. Kita mikir, saya kumpul dengan teman-teman, akhirnya saya tidak bisa menjalankan kewajiban sholat saya dengan baik. Sholat seringkali saya tunda-tunda. Karena apa? Banyaknya kegiatan dengan teman-teman yang lain misalnya. Lebih baik saya uzlah aja, saya nyendiri aja. Yang mestinya nyendiri ini harus diisi dengan kegiatan ibadah. Kalau toh dia itu menyendiri maunya tadi untuk menjaga perilaku keagamaannya, ternyata dengan menyendiri justru malah negatif dia. Pikirannya macam-macam, lamun, kemudian macam-macam kesana kemari, dan mencari hiburan sing membawa nafsu dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, walam takdir ala qomnya biwadhaifil ibadah, kita tidak mampu untuk menjaga kebaikan keagamaan kita. Fa'alaika bin naumi, lebih baik tidur. Bahwa ahsanu ahwalik wa ahwalina idza ajazna anil ghanimah radina bisalamah fil hazimah. Fa'alaika bin naumi. Saya coba untuk memberi makna Jawa. Fa'alaika mongko netepono sira bin naumi kelawan turu. Bahwa mongko te turu iku asanu luwih bagus. Iku asan ahwalika, luwih bagus-baguse tingkah ira wa ahwalina lan pira-pira tingkah kita. Idza ajazna tekalane apes tidak mampu kita anil ghanimati saking ngalap keuntungan, radina ridho kita bisalamati kelawan golek selamat fil hazimati ing dalem melayu. Jadi intinya, kalau kita tidak mampu di dalam kita uzlah sekalipun, ternyata dampak negatif yang kita rasakan. Wis kumpul wong ndak mampu, kita sendiri menyendiri juga tidak mampu. Untuk menghindari kemaksiatan itu lebih baik tidur. Imam Ghazali sampai segitu. Karena apa? Tidur itu menjadi selamat. Apa kok selamat?
kamu tidak mengganggu orang lain, kemudian juga pikiran kamu juga tidak melayang kemana-mana, sehingga untuk agar kita selamat tidak berbuat maksiat, lebih baik tidur. Tapi yang ngono, masa kita itu golek selamat karo turu? Ya sangat hina sekali. Kita masih hidup tapi suka tidur aja. Ya sejelek-jelek orang golek selamat dengan tidur itu sejelek-jelek orang. Karena sifat tidur itu seperti orang mati. Dikatakan mati tapi dia masih, kalau bangun masih merasa lapar dan dia minta makan. Kalau dikatakan dia hidup tapi kok tidak ada kreativitas apa-apa, lah ini golek selamat tapi jalan keselamatan dari dunia yang paling jelek itu tidur. Setidaknya dengan tidur itu dia terbebas dari kemaksiatan. Nah, maka tidur sekalipun agar tetap bernilai ibadah, kita tetap harus ada niatan di dalam diri kita. Saya tidur, saya niat dengan tidur ini saya menghindari kemaksiatan. Yang kedua, agar tenaga dan pikiran saya menjadi seger lagi sehingga saya mampu untuk beribadah dan memberi manfaat kepada yang lain. Itu tidur akan bernilai ibadah. Tapi kalau tidur sekedar tidur, nah, maka Rodina bisalama fil hazimah fa akhissa fi haliman salam salamatu dini fi ta'tili hayati. Maka dia mencari keselamatan agamanya dengan mengosongkan kegiatan ibadahnya, mengosongkan kegiatan hidupnya. Hidupnya tidak berarti sama sekali. Karena apa? Idzin naumu akhul maut. Karena orang tidur itu mirip-mirip dengan mati. Kok gitu? Iya, tidak ada manfaat, tidak memberikan manfaat dan kreativitas apa-apa. Kemudian dia juga dikatakan mati, kok masih bernafas dan makan minum juga masih oke. Dikatakan hidup, dia tidak memberi, tidak punya kreatif apa-apa, dia tidak bermanfaat apa-apa. Maka sejelek-jelek aktivitas kehidupan kita untuk menyelamatkan keagamaan kita, paling mentok itu tidur. Tapi niatnya juga gitu, saya tidur agar saya tidak melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kumpul dengan banyak orang, saya tidak mampu menjaga agama saya. Kemudian saya uzlah, saya menyendiri. Kenapa menyendiri? Untuk menyelamatkan agama saya, agar saya mampu menjalankan agama ini dengan baik. Dia sudah sendiri. Dia sendiri ternyata dia tidak mampu untuk menjaga kesendiriannya. Dia suka main game, dia suka melihat browsing-browsingan yang macam-macam. Dia tidak mampu menjaga wadhaiful ibadat. Dia tidak mampu menjaga kebaikan-kebaikan dalam beribadah kepada Allah. Dia tidak mampu. Kalau itu yang terjadi, tidur aja. Itu elek-elek agar selamat. Nah, itu untuk mengisi kegiatan di siang hari kita. Itu adab dan tata cara agar kita tetap terhubung dengan Allah itu dengan secara baik. Intinya kehidupan kita itu kita isi setiap gerak, setiap nafas yang keluar masuk di dalam tubuh kita itu agar bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita itu tetap dalam koridor tugas pokok kita, dikasih kesempatan oleh Allah hidup ini untuk beribadah. Ini kita menjaga adab atau tata krama setiap saat, setiap waktu yang ada. Kemudian adabul istidad bisa iris sholawat. Adab-adab istidad, bersiap-siap untuk menjelang kita sholat. Ini juga ada adab yang harus kita jaga. Bagaimana setelah kita seharian penuh, siang hari mengisi kegiatan-kegiatan hidup kita itu dengan baik. Derajat yang pertama kemarin disampaikan
atau dibagi oleh Imam Ghazali, satu, ta'lim wa ta'allum, ini derajat yang paling unggul untuk mengisi waktu. Kalau ta'lim wa ta'allum tidak mampu, kita isi kegiatan kehidupan kita itu untuk kegiatan sosial, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu pun kalau tidak mampu kita isi kehidupan kita itu dengan bekerja. Artinya apa? Artinya kita isi kegiatan hidup kita itu untuk memikirkan kehidupan kita dan keluarga kita. Tidak sampai kepada orang lain dengan niatan agar kita itu tidak mengganggu orang lain, tidak ada ketergantungan kepada orang lain. Tapi kita juga tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada selain kita dan keluarga kita. Nah, setelah seharian penuh kita isi kegiatan yang positif, kita menjelang sholat, adab yang harus kita lakukan itu seperti apa sih orang akan sholat itu? Yang bagi antas ta'idda qabla zawali sholatid zuhri. Faqaddim al-qailulah in kana laka qiyamun fil laili aw sahrun fil khairi fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail kama anna fis sahuri ma'unatan ala siyamin nahar. Yang bagi hendaknya antas ta'iddah, engkau bersiap-siap qabla zawal, sebelum qabla zawali sholati zuhri, sebelum masuk waktu salat zuhur itu faqaddim al-qailulah. Faqaddim maka dahului sebelum kita salat zuhur itu dengan al-qailulah, tidur sebentar. Jadi misalnya kalau zuhur sekarang jam 12 ya. Jam 12 kurang sedikit. Misalnya jam setengah 12 atau jam 11 kita tidur. Mungkin enggak? Kalau karyawan enggak mungkin. Tapi kalau kita wira swasta mungkin. Kita ngatur waktu itu. Begitu ingkana laka qiyamun fil lail. Kalau kita punya kebiasaan bangun malam atau sholat malam, itu sebaiknya siang itu ada tidurnya sedikit. Kalau kita terbiasa sholat malam, bangun malam kemudian kita sholat, itu sebaiknya kita itu siang ada tidurnya walau sebentar. Au-sahrun fil khair. Jadi fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena orang yang tidur siang untuk nanti saya akan bangun malam dan akan sholat malam, itu ma'unah ala qiyamil lail. Itu mampu dan bisa untuk memberikan apa istilahnya keringanan bagi kita untuk bisa bangun malam dan sholat. Karena siang sudah ada tidur. Persis seperti halnya orang yang berpuasa itu disunnahkan untuk sahur. Sama. Tidur qailulah itu juga perilaku yang apa? Sunnah bagi mereka yang terbiasa sholat malam. Orang yang berpuasa pun seperti itu. Sunnah dia untuk sahur pada malam hari menjelang subuh. Wal qailulatu min ghairi qiyamil lail kasahur min ghairi siyam bin nahar. Dan qailulah, tidur siang itu bagi mereka yang tidak sholat malam itu kasahur min ghairi siyam, seperti orang yang sahur tapi siangnya tidak berpuasa. Orang makan malam, sahur tapi siangnya tidak berpuasa. Ini mesti akan menjadi jelek itu. Biasa makan malam tapi siangnya tidak puasa. Orang tidur siang pun seperti itu. Siang dia sudah tidur, malam tidur lagi. Tapi malam dia tidak mau bangun untuk qiyamul lail. Itu cara
nilai akhlaknya, nilai adabnya dia sejelek orang yang makan malam, sahur, tapi tidak mau berpuasa. Itu sama jeleknya dengan orang yang suka tidur siang, malamnya tidak mau qiyamul lail. Jadi adab dan akhlaknya kurang baik. Faidza kilta mongko lamun failulah sira, turu awan sira fajtahid. Maka berusahalah antas taiqiwa. Engkau bangun qabla zawal sebelum masuk waktu zuhur. Watatawaddau lan wudu sira, watahduru lan makan sira al masjid ing masjid, wa tusalliya lan salat sira tahiyatal masjid ing tahiyat masjid, wa tantadhira lan nunggono sira al muadzina ngentenono sira al muadzina ing muadzin. Fadujibahu mongko jawab sira ing muadzin, summa takuma mongko nuli ngadeka sira fatusalli mongko salat sira arba'a raka'atin ing papat pira-pira rakaat akibaz zawali ing ngiring-ngiringi lingsir. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fi abwabus sama. Jadi adabnya seperti ini. Kalau sekarang misalnya jam zuhur itu jam berapa? Jam 12 kurang 10 menit ya. Sekarang misalnya kita datang ke masjid. Ini sebaiknya sebelum waktu zuhur sudah nyampe masjid. Misalnya jam 11 kita tidur. Tidur barang 20 menit atau 25 menit. Kemudian kita bangun, kita wudu, kita berangkat ke masjid. Kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sambil menunggu waktu masuk sholat zuhur. Muadzin azan kita jawab setelah kita tahiyatul masjid. Itu sebaiknya seperti itu. Ini Imam Ghazali nulisnya seperti ini. Kemudian setelah itu fatusalli arba'a raka'atin. Setelah muadzin selesai mengumandangkan azannya, kita sholat 4 rakaat. Orang mengatakan qabliyah zuhur atau akibaz zawal itu sholat yang dilakukan persis setelah matahari itu bergeser ke belahan bumi barat. Jadi begitu masuk zuhur, kemudian muadzin langsung mengumandangkan azan, kita langsung setelah itu sholat 4 rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna. Rasulullah melakukan ini selalu rakaatnya agak panjang. 4 rakaat itu 2 salam, tapi cara sholatnya itu agak panjang. Jadi enggak cepet-cepetan. Yutawwiluhunna wa yaqulu. Dan Rasulullah bersabda, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun salihun. Rasulullah kenapa memanjangkan rakaat salat sebelum salat zuhur yang 4 rakaat itu? Rasulullah bersabda, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama. Ini waktu Allah membuka pintu langit. Fauhibbu ayyurfa'ali fihi amalun salihun. Maka saya ingin pada saat Allah membuka pintu langit itu, amal-amal kebaikan saya, ayyurfa'ali fihi amalun salih, amal-amal kebaikan saya itu diangkat pada hari itu. Ayyurfa'ali fihi amalun salih. Jadi karena saat ini Allah sedang membuka pintu langit, saya kepingin pintu langit pada saat dibuka, amal saya yaitu salat yang agak panjang ini ayyurfa'ali diangkat karena bersamaan dengan dibukanya langit itu. Itu kata Rasulullah seperti itu. Maka salat qabla zuhur itu sebaiknya agak lebih panjang daripada salat
rawatib yang lain. Wa hadhil arba'atu qabla dzuhri. Sunnatun muakkad. Sunnatun muakkadah. 4 rakaat sebelum salat zuhur, qabla zuhur, itu hukumnya sunnatun muakkadah. Perilaku sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau tidak terpaksa, jangan pernah ditinggalkan. Itu 4 rakaat sebelum zuhur. Itu sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Kalau tidak terpaksa, jangan pernah ditinggal 4 rakaat itu. Tapi kalau terpaksa, orang tidak melakukan qobliyah zuhur, tidak ada dosa bagi dia. Itu kalau tinjauan dari hukum sunnah dari si fiqhiyahnya seperti itu. Wafil khobar, annaman shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shallama'u sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Wafil khobar, dan disebutkan dalam sebuah hadis, annaman sesungguhnya siapapun sholat yang sholat hunna 4 rakaat itu, fa ahsana maka dia menyempurnakan dan membaguskan ruku'ahunna rukuknya, wa sujudahunna dan sujudnya, sholat maka sholat ma'hu serta dia sab'una alfa malakin 70.000 malaikat yastaghfiruna yang memintakan ampun lahu bagi orang yang sholat itu ilal laili sampai waktu malam hari. Nah, ini fil khobar. Ini biasanya wafil khobar. Fafil khobar kayak gini ini kalau di dalam kitab-kitab kuning ada fafil khobar. Ini biasanya, mohon maaf, ini kalau dikatakan hadisnya itu biasanya mentok itu hasan. Jadi boleh kita ambil untuk amaliah kebaikan-kebaikan seperti ini. Jadi fafil khobar annaman shallahunna, dalam sebuah khobar atau sebuah hadis diceritakan barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dengan menyempurnakan dan membaikkan rukuknya, sujudnya yang baik, maka shallama'u sab'una alf malakin, maka sholat di belakangnya itu 70.000 malaikat yang mendoakan minta ampun dia sampai malam hari. Ahsana ruku itu seperti apa sih? Orang yang sholat dengan rukuknya yang baik itu seperti apa? Jadi ruku itu, potongan kita itu kan potongan orang ruku, orang sujud. Allah menciptakan manusia benar-benar sempurna. Satu-satunya makhluk yang ruku'e pas, sujudnya pas, dengan bentuk fisik yang bagus hanya manusia. Ruku' yang bagus itu ketika kita ruku' itu, tangan kita di atas lutut kita, plek, tanpa kita melihat kanan kiri. Ini sudah sempurna ruku', persis. Tidak ada makhluk Allah yang lain yang ketika meletakkan tangannya di lututnya itu akan membentuk dengan ruku' yang pas, gegeri sempurna, tidak ada. Hanya manusia. Jadi plek, tangan di atas lutut, selesai. Kalau menurut tata cara yang diajarkan versi fikihnya Imam Syafi'i, itu beda laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki caranya tangan diletakkan di atas lutut dengan sedikit membuka ketiaknya. Ketiak dibuka, tidak harus tangannya seperti ini, tapi yang penting ketiak terbuka. Itu laki-laki. Kalau perempuan dengan ketiak ditutup. Itu bedanya. Kemudian sujud pun yang sempurna seperti ini. Sujud itu yang paling pokok
apa? Yang paling pokok kening kita. Kening ya. Orang Jawa mengatakan bathuk nih loh. Nah, yang paling pokok itu meletakkan kening kita di tempat sujud. Satu. Ini jangan pernah ada sesuatu apapun yang menghalangi antara kening kita dengan tempat sujud kita. Apa mungkin ada sesuatu yang menghalangi? Sangat mungkin. Misalnya kita pakai kopiah, dengan cara kita pakai kopiah seperti ini. Yang sujud nanti bukan kening kita tapi kopiah kita. Kemudian kadang orang pakai surban. Orang pakai surban kalau terlalu ke bawah, bukan kening yang dibuka. Ini sujudnya yang sujud bukan keningnya lagi tapi surbannya. Sekarang kalau pakai surban yang seperti ini. Kalau pakai surban yang caranya itu dikalungkan juga, hati-hati. Surban dikalungkan. Ketika sujud, surban yang dikalungkan ini kemudian jatuh sampai menghalangi dia ke tempat sujudnya. Ini juga dianggap sujudnya tidak sah. Karena apa? Menghalangi keningnya ini sujud terhalang oleh surban itu. Jadi sesuatu yang ikut bergerak ketika kita sholat ke atas ke bawah ikut, ini tidak boleh menghalangi sedikit pun tempat sujud kita. Kalau tidak pakai kopiah, misalnya orang yang rambutnya panjang, akhirnya rambut ketika sujud dia jatuh sini. Ini juga hukumnya menghalangi dia tempat sujud dia. Hati-hati. Itu kalau sujud. Kemudian kalau yang kedua, telapak tangan. Telapak tangan ini juga harus nempel betul. Posisinya seperti apa? Sedikit dibuka, jari-jarinya dibuka, nempel ke tempat sujud. Jangan sampai kayak gini. Jadi sempurna plek. Nah, ini karena ini bagian dari rukun sujud. Plek. Bukan seperti ini, bukan kayak gini, kadang-kadang seperti ini. Kemudian kedua lutut, kemudian yang terakhir kedua jari-jari kaki. Jari-jari kaki kalau sujud mancat. Tidak hanya sekedar nempel, apalagi ditekuk ke luar. Jadi dimancat. Plek. Ini kesempurnaan sujud seperti itu. Dan barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dengan menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, sallama sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Dia akan malaikat 60.000, 70.000 malaikat akan salat bersama dia dan mendoakan dia ampunan di hadapan Allah sampai malam hari. Tsumma shallil fardhu mal imam, tsumma shalli ba'dal fardhi rak'ataini fa huma minar rawatib ats-tsabitah. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.